Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Fadila. Saya dari Teknik Informatika kelas D angkatan 2021 dengan NIM 210301193. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar jaringan komputer saya. Nah, pada workspace ini di Cisco Packet Tracer saya memiliki device berupa switch sebanyak 10 dan router sebanyak 10, satu server PT dan satu access point PT. IP yang saya gunakan pada jaringan ini adalah kelas B dikarenakan saya memiliki NIM ganjil, maka saya menggunakan IP kelas B. Dan untuk IP router pertama yang saya gunakan adalah pada FA0/0 adalah 128.10.1.1 dan untuk FA0/1 adalah 128.20.2.1. FA0/0 adalah IP untuk jaringan switch ini, dan untuk FA0/1 adalah jaringan untuk menghubungkan antara router pertama dengan router yang lainnya. Dan ini FA0/1 ini terhubung dengan switch yang berada di tengah-tengahnya. Begitupun dengan router yang kedua. Router yang kedua memiliki IP FA0/0 128.15.1.1 dan FA0/1 adalah 128.20.3.1. Dan untuk menghubungkan antara router pertama dengan router kedua, yaitu dengan cara melakukan konfigurasi statik. Dan untuk melakukan konfigurasi statik, hal yang pertama harus kita lakukan adalah masuk ke router pertama. Klik yang router pertama, lalu pergi ke statik. Nah, di sini kita akan menemukan static root dan di sana ada berupa network, max dan next hop, di mana si network ini akan diisi dengan FA0/0 pada jaringan yang akan kita hubungkan. Misalkan jaringan yang akan kita hubungkan adalah router yang kedua. Router yang kedua memiliki IP FA00 ada 128.15.1.1 dan di bagian networknya ini kita diisi dengan IP default dari FA0/0. IP default dari FA0/0 adalah 128.15.0.0. Kenapa? Karena 128.15 adalah 128 untuk kelas B-nya dan networknya adalah 15 dan untuk selanjutnya adalah host. Jadi kita perlu membawa si networknya itu adalah 20. Jadi yang kita harus isi di network ini adalah 128.15.0.0 dan untuk max-nya adalah 255.255.0.0. Kenapa? Karena kita menggunakan 128 yaitu IP kelas B, jadi untuk max-nya adalah 255.255.0.0. Dan untuk next hop-nya itu adalah kita harus isi dengan menggunakan IP FA0/1 pada jalur jaringan yang akan kita hubungkan. Misalkan jaringan yang akan kita hubungkan adalah router yang kedua. Router yang kedua memiliki IP address FA0/1-nya adalah 128.20.3.1. Jadi kita isi 128.20.3.1. Setelah selesai, kita selanjutnya add pada jaringan ini. Setelah itu proses masih berlanjut. Kita harus menghubungkan juga FA0/1
0/1 yang defaultnya. Jadi untuk networknya itu kita hapus dan diganti dengan EVA 0/1. Jadi untuk pengisian di networknya adalah 128.20.0.0 karena ini untuk default dari yang jaringan router kedua seperti itu. Setelah itu kita add. Untuk menghubungkan router kedua dengan router pertama juga kita harus melakukan hal yang sama seperti router yang pertama. Kita harus melakukan static konfigurasi di static ini. Dan untuk network mask dan nextopnya kita lakukan hal yang sama seperti di router yang pertama, seperti itu. Untuk selanjutnya adalah membahas konfigurasi wirelessnya. Untuk melakukan konfigurasi wireless, kita memerlukan access point PT di bagian wireless device dan kita cari AP PT, lalu di drag ke sini. Setelah itu untuk menghubungkan antara device yang saya gunakan adalah VC terhubung dengan access point PT, kita perlu mengubah port yang ada pada device-nya itu. Kita klik device-nya. Sebelum kita mengganti port yang di sini, kita matikan terlebih dahulu PC-nya. Sebelumnya ini saya sudah ganti dengan port wireless. Kalau misalkan belum diganti adalah portnya seperti RJ45. Kalau misalkan masih RJ45, kita perlu mendrag si portnya ini ke sebelah kiri. Setelah kosong seperti ini, kita harus drag port wireless di pojok kanan ini. Drag ambil ke sini. Setelah selesai terpasang seperti ini, kita nyalakan kembali PC-nya. Tunggu sebentar dan ini sudah terhubung ke access point PT untuk wirelessnya. Untuk konfigurasi DHCP, kita memerlukan server PT yang berada di device, lalu cari server. Untuk konfigurasi DHCP kita perlu masuk ke server PT-nya, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Saya di sini menggunakan IP 128.30.2.1 dan subnet masknya itu 255.255.0.0. Dan untuk bagian service pada DHCP-nya, kita masuk ke bagian service, lalu DHCP. Setelah itu pastikan service-nya itu on ya, jangan off. Nah, setelah itu kita melakukan start IP address. Kan start IP address-nya itu 128.30.3.1. Jadi dimulai dari 1 karena yang duanya itu sudah terpakai oleh si IP servernya. Untuk subnet masknya itu 255.255.0.0 dan maksimum number of user adalah 16, bisa 20 atau 10 juga tidak apa-apa, tergantung dengan device yang kita miliki. Seperti ini. Saya memiliki device 10 ditambah server 1. Setelah save, kita menuju ke PC yang akan kita lakukan untuk DHCP. Kita klik PC-nya, lalu ke bagian desktop, terus ke IP konfigurasi, lalu kita melakukan DHCP. Setelah klik yang DHCP, otomatis untuk IP address-nya akan terisi secara otomatis mengikuti IP address yang telah terisi di servernya. Dan untuk default gateway-nya itu masuk ke dari si server PT-nya yang dimulai server PT-nya. DNS servernya itu adalah IP dari si servernya ini. Untuk selanjutnya adalah
membahas tentang topologi yang saya gunakan pada jaringan ini. Untuk topologi yang saya gunakan pada jaringan ini adalah menggunakan topologi star. Kenapa? Karena device yang saya gunakan ini banyak, sebanyak device PC-nya itu 100, dan untuk router pertama sampai ke 10, jadi routernya itu ada 10 dan switchnya ada 10. Kalau misalkan menggunakan topologi star, kalau misalkan jaringan router pertama itu error atau ada kendala, maka router yang kedua, ketiga, sampai router yang ke-10 itu tidak ada problem sama sekali. Jadi masih tetap terhubung. Seperti itu. Untuk bagian kelemahannya, kalau misalkan diaplikasikan pada jaringan nyata, topologi star ini memerlukan banyak kabel, jadi dapat mengeluarkan cost atau uang yang harus kita keluarkan untuk membangun topologi star ini. Selanjutnya kita akan mengecek apakah router pertama dengan router kedua itu sudah terhubung, melakukan add simple PDU. Kita klik add simple PDU di atas ini. Selanjutnya kita klik pada router pertama, lalu kita kirimkan ke router kedua. Nah, ini kan errornya. Nah, terus selanjutnya kita ulang lagi. Nah, ini successful kan. Jadi kenapa yang pertama itu failed? Karena itu adalah si router pertama dengan router kedua itu belum refresh atau masih belum tersambung. Jadi kita harus melakukan add simple PDU secara berulang. Kalau misalkan ini masih failed setelah beberapa kali diulang, ada kemungkinan di bagian konfigurasi static routingnya ada bermasalah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata pengucapan saya yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.